Sebelum kita masuki pembahasan, saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Gibran Satria, MPM 2110359, kelas 2021B. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya salah satu mahasiswa dari Unika Santo Paulus Ruteng. Oke, pada video kali ini saya membahas 3 topik. Yang pertama itu aborsi, yang kedua hukuman mati, dan yang ketiga eutanasia. Oke teman-teman, mari kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu aborsi. Aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, baik melalui prosedur medis atau pembedahan. Di beberapa negara, aborsi dianggap legal dan kondisi tertentu, seperti ancaman terhadap kesehatan ibu, kehamilan akibat perkosaan, atau cacat genetik pada janin. Saya setuju dengan adanya aborsi dengan alasan yaitu kesehatan ibu. Aborsi dapat dilakukan untuk melindungi kesehatan fisik dan mental ibu jika kehamilan menyebabkan komplikasi serius yang mengancam nyawa atau kesehatan ibu. Aborsi dapat menjadi pilihan yang diperlukan untuk menyelamatkan hidup ibu. Yang kedua itu kondisi sosial ekonomi. Dalam beberapa kasus, kehamilan yang tidak diinginkan dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi ibu, terutama jika ia tidak siap atau tidak memiliki sumber daya untuk merawat anak. Dan yang ketiga itu kasus-kasus khusus. Aborsi juga dapat dibenarkan dalam kasus seperti kehamilan akibat perkosaan atau incest, di mana kelanjutan kehamilan dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman mati. Hukuman mati adalah bentuk hukuman pidana di mana seseorang dijatuhi hukuman dengan cara dihukum mati atas kejahatan yang telah dilakukannya. Beberapa negara masih mempertahankan hukuman mati untuk beberapa jenis kejahatan berat, seperti pembunuhan, terorisme, atau pengkhianatan terhadap negara. Saya setuju dengan hukuman mati dengan alasan yang pertama itu pembalasan bagi kejahatan berat. Beberapa orang berpendapat bahwa hukuman mati memberikan pembalasan yang setimpal bagi pelaku kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana atau terorisme yang telah menyebabkan penderitaan besar bagi korban dan masyarakat. Salah satu alasan utama hukuman mati adalah mencegah kejahatan-kejahatan berat dengan menunjukkan konsekuensi yang ekstrem bagi mereka yang berpikir untuk melakukannya. Hukuman mati dianggap oleh sebagian orang sebagai cara untuk memberikan keadilan bagi korban yang telah meninggal, serta untuk memberikan ketenangan pada keluarga korban yang merasa bahwa pelaku kejahatan pantas menerima hukuman setimpal. Dalam kasus kejahatan yang serius, hukuman mati dianggap sebagai cara untuk menutup sebuah babak kelam dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Oke teman-teman, kita akan melanjuti pembahasan ke eutanasia. Eutanasia adalah tindakan sengaja mengakhiri hidup seorang untuk mengurangi penderitaan. Biasanya pada pasien dengan penyakit terminal atau yang menderita rasa sakit yang tak tertahan. Eutanasia dibagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama itu eutanasia aktif, di mana tindakan ini langsung dilakukan untuk mengakhiri hidup seseorang
seperti memberikan obat yang mematikan. Dan yang kedua itu eutanesia pasif, di mana tindakan menghentikan perawatan medis yang mendukung kehidupan yang menyebabkan seseorang meninggoy. Saya setuju dengan adanya eutanasia ini. Yang pertama itu adalah penghormatan terhadap otonomi pribadi. Eutanasia memberikan individu kebebasan untuk memilih bagaimana mereka hidup dan mati, terutama ketika menghadapi penderitaan yang tak tertahan. Ini melibatkan keputusan diambil dengan pertimbangan penuh oleh individu yang sadar kompeten, yang dapat memilih untuk mengakhiri hidup mereka demi mengurangi rasa sakit. Bagi banyak orang, eutanasia adalah cara untuk mengakhiri penderitaan fisik dan emosional yang tak tertahan akibat penyakit terminal atau kondisi yang tidak dapat disembuhkan. Dalam hal ini, eutanasia dapat dilihat sebagai tindakan belas kasih. Eutanasia dianggap oleh sebagian orang sebagai cara untuk menghindari hidup dan kondisi yang sangat buruk, di mana penderitaan fisik dan psikologis begitu parah sehingga kehidupan terasa sebagai beban daripada kebahagiaan. Dan terakhir itu adalah pertimbangan etis. Beberapa negara dan individu melihat eutanasia sebagai tindakan yang bermartabat, di mana seseorang memiliki hak untuk memilih jalan terbaik bagi dirinya sendiri, termasuk saat menghadapinya dengan akhir hidup yang lebih damai dan tanpa rasa sakit. Oke teman-teman, itu saja pembahasan saya. Dan untuk melanjutkan, teman-teman mempertimbangkan bagaimana pandangan Anda tentang ketiga topik ini tadi. Dan sebelum kita mengambil sebuah tindakan ini teman-teman, kita mempertimbangkan dulunya apa konsekuensi atau apa dampak ketika kita mengambil sesuatu.